kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom Ibu Bapak, saudara yang terkasih. Hari ini, hari Kamis, merupakan satu hari yang khusus buat kita umat percaya di seluruh dunia, karena hari ini kita beribadah, merayakan, mensyukuri kenaikan Tuhan kita ke sorga. Dan nas firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari Injil Markus pasal 16, dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu naik di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sampai semikian jauh pembacaan nas firman Tuhan. Saudara yang terkasih, perjalanan pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini akan dikenang oleh semua orang percaya dalam 4 peristiwa besar. Yang pertama itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus yang kita peringati sebagai hari Natal. Allah turun ke dunia ini melalui kelahiran Tuhan Yesus. Dan hal yang kedua, peristiwa yang kedua adalah passion, penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Jumat Agung yang juga kita rayakan mengingatkan kita Yesus sebagai juru selamat bagi semua umat yang percaya. Peristiwa yang ketiga yaitu Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, yang menyatakan bahwa kuasa dosa dan maut telah dikalahkan melalui kebangkitan Kristus. Dan hal yang keempat yaitu hari ini, hari Kamis, hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yang kita rayakan itu selalu setiap hari Kamis 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan setelah ini 10 hari kemudian setelah kenaikan Tuhan Yesus, kita akan merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Inilah peristiwa pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus di tengah dunia sampai Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan kali ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa para murid yang menjadi saksi daripada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, mereka mendapatkan amanat agung
yang menjadi pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Apa yang dikatakan di dalam nats ini? Bahwa Tuhan Yesus menjanjikan bahwa murid-murid akan mendapat kuasa. Mereka akan melakukan perkara-perkara yang besar. Mereka akan melakukan hal-hal yang berbahaya di tengah-tengah pelayanan mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan juga akan menjadi berkat bagi orang yang mendapatkan pelayanan mereka. Inilah pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus terangkat ke sorga dan memberikan mereka mandat untuk memberitakan Injil ke segala penjuru dan meneguhkan mereka. Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tentu saja hal ini menjadi satu hal yang juga harus kita terima sebagai bagian dari amanat Tuhan Yesus kepada kita orang percaya sampai pada Maranatha. Saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan kepada ayat-ayat sebelumnya yang mendahului nas firman Tuhan hari ini, kita boleh melihat kalau sebelumnya para murid adalah orang-orang yang begitu takut, dikatakan sebagai orang-orang yang pengecut setelah kematian Tuhan Yesus. Sulit bagi mereka untuk mempercayai berita kebangkitan Tuhan Yesus yang disampaikan oleh perempuan-perempuan yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi kemudian mereka berubah menjadi begitu bersemangat, berani, bahkan berkobar-kobar dalam memberitakan berita Injil sampai ke seluruh penjuru dunia. Ya, memang para murid ini begitu lamban untuk percaya pada berita kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka begitu sulit menerima kesaksian dari orang-orang yang sudah menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Sampai beberapa kali dikatakan Tuhan Yesus harus menampakkan diri dan harus bersama-sama dengan mereka dalam satu ruangan di mana mereka sebelumnya pernah bersama-sama. Bahkan Tuhan Yesus juga harus menunjukkan diri dengan sarapan, makan bersama-sama dengan para muridnya. Mereka begitu lamban untuk paham. Namun demikian, Tuhan Yesus terus mendorong para murid dengan menjanjikan otoritasnya, kuasanya, agar mereka memiliki keberanian, rasa percaya diri untuk menjalankan misi demi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tuhan Yesus menjanjikan penyertaannya. Janji Yesus kepada murid-muridnya bahwa Tuhan akan memberikan tanda-tanda kepada orang percaya yang mau melakukan amanat agung yang diberitakannya. Tuhan akan membuat kita mampu, dikatakannya, dijanjikannya, mengusir setan, berbicara dalam bahasa yang baru. Kita mampu atau dimampukan melakukan tanda-tanda yang besar sehingga kita boleh selamat dari mara bahaya, dan kita juga memiliki kuasa untuk memberi atau membawa kesembuhan bagi orang yang sakit.
Dan jika tanda-tanda keheranan seperti ini saja sudah dijanjikan oleh Tuhan kita, lalu apalagi alasan kita untuk tidak mau memberitakan Injil? Saudara, kita harus mengabarkan Injil agar orang lain yang kita kasihi juga diselamatkan dan tidak dihukum. Itu yang diamanatkan Tuhan Yesus dalam firman Tuhan hari ini di dalam ayat yang ke-16. Dan inilah motivasi utama kita. Kita hidup, kita menjalani kegiatan aktivitas kita. Kita memberitakan Injil yang merupakan amanat agung Tuhan Yesus, bukan untuk keselamatan diri kita sendiri, tetapi juga untuk keselamatan orang-orang yang kita kasihi, bahkan orang-orang yang belum kita kenal. Dan Ibu Bapa, Saudara yang terkasih, janji Tuhan Yesus inilah kiranya yang menjadi kekuatan yang boleh mengubah kehidupan kita. Kita boleh memperhatikan beberapa hal di dalam ayat 20 ini, janji penyertaan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Yang pertama, kita melihat Yesus turut bekerja di dalam dan melalui para murid sehingga berita Injil dapat disebarkan sehingga banyak orang yang bertobat. Kelak penyertaan ini secara faktual, secara nyata dinyatakan, diwujudkan melalui kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Hal yang kedua, kita lihat firman yang Yesus ajarkan kepada mereka menjadi dasar yang teguh dalam pemberitaan Injil. Kebenaran Kristus dan kesaksian akan kebangkitan Kristus merupakan isi pemberitaan para murid yang jelas dan tak dapat dibantahkan oleh siapapun. Hal yang ketiga, tanda-tanda yang menyatakan otoritas kuasa Kristus inilah yang memperteguh para murid bahwa mereka memberitakan Injil bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan kuasa yang sama yang menyertai para murid pada generasi yang pertama juga menyertai setiap generasi Kristen sepanjang zaman sampai pada Maranatha. Tuhan Yesus dari awal sudah menyatakan bahwa situasi medan perang, tempat dalam perjuangan menyebarkan berita Injil hingga ke ujung bumi berubah, bahkan cenderung akan semakin sulit. Akan tetapi janji Tuhan bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah. Maka sebagai umat percaya, kita adalah murid Tuhan Yesus pada zaman kita sekarang ini. Marilah kita pun turut memberitakan Injil dengan mengandalkan penyertaan Tuhan secara penuh dalam kehidupan kita. Pemberitaan Injil itu apa? Euangelion, kabar baik, kabar kesukaan. Tentu saja yang kita bagikan dalam kehidupan kita. Pemberitaan Injil, apakah itu melalui kehidupan kita yang terpanggil sebagai pengkhotbah, pendeta, misionaris? Ataukah pemberitaan Injil yang kita lakukan adalah kesediaan kita untuk turut dalam mendukung penyebaran Injil dengan doa dan dana? Apakah penyebaran Injil yang kita lakukan dengan membagi kehidupan kita, berbagi
kepada sesama di sekitar kehidupan kita. Inilah yang menjadi tugas dalam kehidupan setiap umat percaya. Inilah berita Injil yang harus kita lakukan dalam konteks kehidupan kita saat ini, terutama dalam situasi darurat nasional, dampak dari COVID-19 yang masih terus merebak sampai saat ini. Tentu saja berita gembira, kabar baik, kabar kesukaan, kabar yang memberi pengharapan. Yang harus kita lakukan adalah berbagi, melakukan diakonia bagi saudara-saudara kita yang paling terdampak dari situasi saat ini. Misi ini dipercayakan kepada kita, memberitakan Injil secara kontekstual dalam kondisi kehidupan kita saat ini. Yang paling diperlukan adalah menyatakan kasih Allah, menyatakan berita kesukaan itu dengan berbagi bagi saudara-saudara kita. Sembari kita melakukan pekerjaan berita Injil ini, saudaraku yang terkasih, kita diingatkan bahwa setiap kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita juga memiliki pengharapan dan sukacita, sekaligus berkat yang dari Tuhan. Seperti yang sudah disampaikan kepada kita, Tuhan Yesus memberikan amanat terakhir, pesan terakhir kepada para murid. Dia akan naik ke sorga, tetapi murid akan melanjutkan pekerjaan Injil ini di dunia, diperlengkapi dengan otoritas dan kuasa yang sudah kita baca di dalam firman Tuhan hari ini. Dan hal kedua yang juga menjadi berita sukacita bagi kita yang memiliki pengharapan ini, Tuhan Yesus naik ke sorga, tapi dia pergi untuk kembali. Dan dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Sama seperti lagu yang sering kita dengar atau kita sering senandung yang sering kita nyanyikan, lagu sekuler ya, lagu Ruth Sahanaya. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? Orang percaya berpengharapan Yesus pergi untuk kembali. Dan setiap umat percaya harus memberikan jawaban dalam kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Jawaban apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Ibu Bapa, saudaraku yang terkasih, juga di dalam buku Kidung Jemaat nomor 246, kita juga diingatkan akan keberadaan Allah di dalam Yesus, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha suci, Allah yang telah turun ke dunia ini, yang mengutus kita. Saya mau kita menyanyikan satu bait dari Kidung Jemaat nomor 246 ayat yang ketiga. Ya Allah yang maha suci, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami.
mengutus kita dengan kuasa-Nya, agar kita memiliki semangat yang berkobar, memurnikan nurani kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berani memberitakan kebenaran Injil Tuhan, berani memberitakan kebenaran Allah dalam kehidupan kita, berani untuk menyaksikan kasih Allah tanpa takut. Kita akan menjadi rugi, kita akan menjadi miskin, kita akan menjadi orang yang dinilai bermacam-macam dari penilaian orang yang memang selalu mencari kesalahan, kekurangan kita. Tetapi yakinlah, dengan otoritas kuasa yang daripada Tuhan, nats firman Tuhan hari ini paralel juga dengan Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Aku mengutus kamu, pergilah ke seluruh penjuru dunia, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketahuilah, aku menyertai kamu sekalian sampai pada akhir zaman." Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Buanglah rasa ketakutan, buanglah kegentaran, hiduplah dengan penuh sukacita dan pengharapan, karena Tuhan sudah meninggalkan kita di dunia ini dengan kuasa-Nya, yaitu Roh Kudus yang menjadi penolong dalam kehidupan kita, dan Tuhan pergi untuk kembali menyediakan tempat bagi kita. Dan saat ini tugas kita adalah menjalani kehidupan. Ketika Tuhan Yesus datang, kita sudah siap untuk memberikan jawaban. Amin.